Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam literasi. Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa baru kelas 7 di SMP YPM Mojowarno, Jombang. Perkenalkan, nama Ibu Nis'atun Nafisah, biasanya dipanggil Bu Nafisah. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan MPLS, yakni masa pengenalan lingkungan sekolah. Sayangnya, pada masa pandemi ini, kegiatan MPLS harus dilakukan secara online, sehingga MPLS ini harus berlangsung dari layar kaca. Namun, hal itu tetap tidak boleh mengurangi esensi dari MPLS itu sendiri. Kita langsung masuk saja pada materi pada pagi hari ini tentang pengenalan literasi. Menurut World Most Literate Nation atau WMLN, minat baca Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. Sedangkan menurut data UNESCO, indeks tingkat membaca orang Indonesia hanya 0,01%. Itu artinya hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang gemar membaca. Sayangnya, itu bukan hanya salah satu penelitian tentang rendahnya minat literasi di Indonesia. Meskipun saat ini anak muda sudah dimudahkan dengan internet untuk mengakses bacaan-bacaan yang bermanfaat, tapi hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh anak muda saat ini. Padahal anak-anak, kalau kita jeli dalam membaca dan menelaah, atau biasanya istilahnya adalah bertabayun atau check and recheck, maka nanti kita akan jadi anak yang wawasannya sempit, tidak tahu perkembangan dunia, serta mudah terserang hoaks. Oleh karena itu, SMP YPM sebagai sekolah yang mewadahi literasi siswa memberikan peluang kepada siswa untuk menjadi generasi yang gemar membaca. Sebab dari gemar membaca, wawasan akan bertambah sehingga nantinya akan mampu bersosialisasi, memecahkan masalah, ataupun melakukan public speaking, berbicara di depan umum dengan maksimal. Nah, kita lanjut. Apa sih itu literasi? Menurut KBBI, literasi itu adalah kemampuan menulis dan membaca. Sedangkan menurut Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Jadi, anak-anak untuk dapat mengenal lebih dekat dan mencintai literasi, maka harus memperdalam serta memperbanyak bacaan kita. Sebab gemar berliterasi tidak diperoleh dalam waktu yang singkat, tetapi juga harus mau melalui sebuah proses. Bahkan dalam Islam, dorongan kepada umat manusia untuk berliterasi itu sangat jelas. Telah tertera dalam Quran sebagai wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Iqra, yang bermakna perintah untuk membaca. Membaca sangat penting dalam kehidupan seorang muslim karena membaca itu merupakan pintu gerbang bagi masuknya ilmu pengetahuan. Begitu jelaskan anak-anak betapa agama juga mendorong kita agar gemar berliterasi. Ingat, belajar, berliterasi, dan kalau capek, sesekali berekreasi. Kita lanjut. Tuhan Maha Tahu, tapi manusia harus dikasih tahu manfaat membaca tidak hanya untuk menambah pengetahuan,
tapi juga lebih dari itu. Apa saja sih manfaat literasi? Yang pertama, untuk stimulus mental. Membaca merupakan kegiatan stimulus mental yang dapat menajamkan otak. Nah, yang kedua, mengurangi stres. Dengan membaca artikel-artikel yang menarik dan membahagiakan, akan mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang membuat kita stres. Yang ketiga, memperbaiki memori. Pada saat membaca, otak kita akan terus untuk mengingat hal-hal penting dalam artikel yang kita baca atau tulisan-tulisan yang kita baca. Yang keempat, keterampilan berpikir analitis. Saat membaca, kita dituntut untuk bisa memahami rangkaian peristiwa, runtutan, dan rincian peristiwa. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi. Pada saat kita membaca, perhatian akan terfokus pada cerita, sehingga pembaca memiliki perhatian penuh dan praktis dalam kehidupan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan menulis. Jadi anak-anak, semakin kita banyak membaca, semakin kaya ide dan pengetahuan kita tentang kepenulisan. Yang ketujuh, manfaat literasi adalah mendukung kemampuan berbicara di depan umum. Semakin banyak kita membaca, maka semakin kaya kosakata kita, sehingga nanti ketika kita akan mengutarakan sesuatu itu akan lebih mudah. Ada sebuah kata-kata, yakni membacalah kalau ingin mengenal dunia dan menulislah kalau ingin dikenal dunia. Lanjut ya, bagaimana cara meningkatkan minat berliterasi? Jadi, membaca itu adalah sebuah keterampilan yang harus dilatih. Membaca itu seperti maraton. Semakin kita sering lari, maka kita akan semakin terbiasa dan suka. Begitu juga seperti cinta. Semakin kita sering bertemu, maka kita akan semakin cinta. Jadi gini, ada beberapa cara untuk meningkatkan minat berliterasi. Yang pertama, menentukan bacaan yang kita sukai. Yang kedua, menyisihkan waktu dan tempat yang nyaman. Yang ketiga, kita harus bisa membuat target membaca per hari. Misal, 10 halaman per hari atau 10 menit per hari. Yang keempat adalah membaca lebih dari satu buku. Jadi biar tidak jenuh, kita membaca beberapa buku dalam satu waktu. Biasanya saya seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima, memaksakan diri untuk terus ajek atau istiqomah dalam membaca buku-buku bacaan. Ada sebuah contoh yang dapat kita jadikan teladan tentang sebuah literasi. Contoh yang pertama, yakni yang dapat kita ambil adalah tokoh literasi Islam yang bernama Zaid bin Sabit, sekretaris Rasulullah SAW. Ia dikenal atas kontribusinya menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau juga dijuluki sebagai sang pena Rasulullah, tokoh kunci pembukuan Al-Quran. Nah, tokoh yang kedua, yakni tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Presiden Soekarno. Menurut Bapak Proklamator ini, dengan membaca, beliau dapat bertemu dengan tokoh-tokoh besar seperti Thomas Jefferson, penulis Declaration of Independence, atau George Washington, Presiden Amerika Serikat yang pertama, dan masih banyak lagi. Bahkan, sewaktu Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, beliau membawa koleksi buku ilmiahnya dan betah duduk berjam-jam untuk membaca buku. Kesukaannya terhadap buku ini mengantarkan Bung Karno menjadi pejuang nasional. Nah, saya yakin anak-anak SMP YPM kalau mau tekun membaca akan menjadi Bung Karno muda. Kita lanjut pada contoh yang ketiga,
Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan perempuan pemikir yang menempatkan pendidikan sebagai harga mati agar masyarakat mampu berpikiran maju. Dalam perjuangannya sebagai tokoh perempuan literasi, beliau banyak mengirimkan surat berisi pemikiran-pemikirannya ke beberapa sahabatnya yang berpengaruh di Eropa. Sahabat Kartini yang ada di Belanda kemudian mengumpulkan tulisan-tulisannya lalu menerbitkannya dalam buku yang berjudul Door Duisternis tot Licht, atau artinya habis gelap terbitlah terang. Susunan kata dalam surat-suratnya tersusun begitu rapi dan terstruktur indah. Hal itu menunjukkan tingkat literasi beliau yang hebat sehingga mampu menuangkan pemikirannya tentang kondisi sosial saat ini, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Nah, itulah anak-anak tokoh-tokoh pejuang literasi yang mampu kita teladani agar kita menjadi anak yang cerdas dan tidak mudah tergerus arus zaman. Ada kata-kata, makin banyak yang kau baca, makin banyak pula hal-hal yang kau tahu. Makin banyak yang kau tahu, makin banyak tempat yang bisa kau kunjungi. Jadi, Ibu ingin menekankan pentingnya literasi bagi kita, terutama generasi muda. Kini, dari beberapa penjelasan Ibu, sedikit kita mulai tahu bahwa literasi itu sangat penting untuk memperbaiki kualitas diri kita. Bahkan luasnya wawasan dari bacaan-bacaan yang telah kita baca dan dalamnya etika atau akhlak kita akan mampu membentuk kualitas diri kita. Kalau hanya wawasan tanpa akhlak, bisa jadi pengetahuan itu disalahgunakan untuk hal yang buruk. Nah, dan adanya etika atau akhlak tanpa wawasan dan pengetahuan, maka kita akan dengan mudah ditipu orang. Maka dari itu, perbanyaklah literasi dan bentuklah etika kalian. Ayo, bangun lagi minat baca siswa SMP YPM agar kamu menjadi siswa yang hebat, cerdas, dan tidak mudah tergerus kerasnya dunia digital di era milenial. Salam literasi. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.